Shalom. Segenap puji syukur bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena iman kita diperkenankan menyaksikan bahwa pada hari ini berkat kasih, karunia dan penyertaan daripada Tuhan tercurahkan atas kita semuanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara serta pendengar radio Magelang FM yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah online. Dan jika kita cermat menghitung telah lebih dari 6 bulan hal ini kita lakukan bersama-sama. Rekaman yang dilaksanakan pada hari ini di Gereja Tuhan di Gaji Secang telah memasuki hitungan angka yang ke-18. Banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga ibadah ini menjadi siap saji, mulai dari penyusunan liturgi, pembagian petugas, penataan tempat, pengambilan gambar, editing video, demikian juga latihan puji-pujian, serta yang tidak tertinggal adalah daya dukung konsumsi bagi tubuh yang melayani. Jika hal ini bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, tentunya ada satu hal yang terjadi di tempat ini, yang terjadi di dalam peristiwa ini, yaitu berkat dan penyertaan Tuhan. Demikian juga ada satu hal yang terjadi, pasti ada hamba yang menjawab dengan ya dan amin terhadap panggilan ini. Oleh karena itu, perkenankan mewakili segenap jemaat Tuhan di GKJ Secang pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapel Kelas Magelang, mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan pendeta di GKJ Seklasis Magelang, mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia lokal yang sudah berjerih payah. Demikian juga kedua hambanya, Mas Dwito Yoga Prakosa dan Mas Ivan Adi Prabowo, yang dengan setia menjadi pendamping tim ini untuk pengambilan gambar, demikian juga untuk editing video. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pendengar FM dimanapun Bapak Ibu berada, sepanjang sejarah kehidupan manusia terhadap wabah penyakit berbahaya yang dikategorikan sebagai epidemi hingga pandemi, bahkan hingga jutaan orang harus kehilangan nyawa karena hal ini. Pada abad yang kedua, wabah Antoninin dimungkinkan telah membunuh begitu banyak warga Kekaisaran Romawi. Etika Kristen pada saat wabah itu terjadi sungguh luar biasa. Orang Kristen melakukan tradisi kasih dengan merawat orang-orang yang sakit. Demikian pula menyampaikan model spiritual bahwa wabah bukanlah pekerjaan dewa-dewa yang marah. Saat itu kemudian terjadi hal yang indah, yaitu bahwa ajaran Kristen dikenal dan berita Injil tersebar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Magelang FM dimanapun Bapak Ibu berada, Indonesia melaporkan kematian pertama karena virus corona pada tanggal 20 Maret 2020. Kemudian data dari laman covid19.go.id, kira-kira 1 bulan yang lalu, akibat virus kematian corona di Indonesia sudah melebihi angka 10.000 dari 262.000 yang kasus positif terinfeksi. Sedangkan secara global di dunia, virus ini secara positif telah menginfeksi 32 juta orang dengan diperkirakan 987.000 meninggal dunia. Bahkan pada hari ini kita dapat melihat, kita dapat menyaksikan, kita dapat mendengar salah satu negara di Eropa yaitu Spanyol memutuskan keadaan darurat nasional akibat pandemi COVID ini. Saudara yang terkasih, tiba-tiba dunia menjadi akrab dengan teman perjalanan tertua dalam sejarah manusia, yaitu ketakutan eksistensional serta ketakutan akan kematian yang tak terhindarkan dan tidak dapat dielakkan. Jika pada abad yang kedua wabah Antonin kemudian menjadikan berita kebenaran Injil didengarkan, menjadikan orang-orang pada saat itu dapat melayani sesamanya dengan segenap hati. Pertanyaan kita sekarang, pada saat wabah COVID ini terjadi dan berlangsung, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya? Apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang beriman? Apa yang dapat dilakukan oleh saudara-saudara dan saya?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Tawarikh 15 pada ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Satu hal yang indah, kita dituntut untuk tidak berputus asa. Demikian juga ketika kita membaca pada Filipi 4 pada ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang-orang beriman dituntut untuk menjadi pembawa berkat pada saat pandemi ini berlangsung. Orang-orang beriman dituntut untuk sungguh-sungguh mewujud nyatakan keberanian untuk menatap ke depan, karena di sana ada rencana damai sejahtera Tuhan, karena di sana ada satu hal baru yang Tuhan kehendaki, karena setiap pagi Tuhan mengatakan janji berkatnya adalah baru bagi kita. Oleh karena itu marilah kita terus bersemangat memasuki hari-hari ke depan. Tidak lama lagi kita akan memasuki masa penghayatan Advent dan Natal. Dengan penuh sukacita kita menjalani hari-hari kalender gerejawi kita dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga masa pandemi bukan titik di mana kita menjadi berkeluh kesah dan lemah, tapi masa pandemi ini menjadi satu masa di mana kita dimurnikan kembali, di mana kita dibawa kepada sesuatu yang baru bersama-sama dengan seluruh rencana damai sejahtera Tuhan atas alam semesta ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, kita masuk di dalam ibadah Minggu 8 November 2020, dan sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanyalah pada Tuhan. Karena bersamanya ada pengharapan. Marilah berjaga-jaga dengan setia. Sekarang sampai Tuhan datang. Kasih karunia dan damai sejahtera ada pada saudara sekalian. Sekarang dan tak akan pernah hilang. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harapan adalah kekuatan untuk melangkah ke tujuan. Maka berjaga-jaga menjadi bukti diri bahwa kita selalu setia pada Tuhan dalam segala keadaan. Panas matahari menjadikan kita berseri, dinginnya udara menjadikan kita rindu bertemu dalam kehangatan persekutuan. Maka pandemi bukan menjadi duri yang menghambat ibadat. Justru ini lagu api membakar semangat. Marilah bersama kita akan mengawali ibadah pada saat ini dengan menaikkan kidung jemaat nomor 339, bait pertama dan ketiga, Maju Laskar Kristus. Di hadapan Tuhan dan sesama umat manusia, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Kasih Tuhan tanda kesetiaan, sementara kasih manusia mengikuti hati yang mudah berganti. Mari kita selidiki hati ini supaya kita tetap setia. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Tetap Setia atau Selidiki Aku 2 kali.
berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 5 hingga yang ke-8. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Mari bersama kita tanggapi dengan kita memujikan dari Kidung Pujian 54. Kidung Pujian 54, bait pertama dan ketiga, pengharapan cita. Penuh harapan cinta yang luhur pada Tuhan, semoga Tuhan membimbing di jalan yang benar. Ku resapkan dalam hati segala kasih-Nya yang telah dilimpahkan padaku sepanjang masa. Kasih setiamu Tuhan sangat ku perlukan, kuasa tangan-Mu sangatlah ku perlukan, supaya hatiku tenang dalam perjalanan, sehingga selamat hidupku sampai tujuan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, marilah sebelum bersama kita merenungkan dan menerima berkat firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita dalam doa. Ya Tuhan Sang Terang Firman yang hidup, hati kami siap Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami tanah-tanah yang subur, yang bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi dimampukan oleh terang Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Johan Budiman, kiranya Engkau perlengkapi, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sapaan firman-Mu menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, pewartaan firman Tuhan minggu saat ini tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian kesaksian firman Tuhan di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu telah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian kesaksian firman Tuhan di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, juga para pendengar Magelang FM. Dalam salah satu puisi Rindra, dikatakan saudara, bahwa kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.
sangat puitis, sangat semangat, sangat berpengharapan. Itu gambaran kehidupan yang optimis. Matahari yang selalu bersinar menggambarkan sebuah kesadaran yang harus kita miliki setiap saat. Bumi adalah pengendali untuk mengontrol diri. Itulah kesabaran. Dan ditunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi pelaksanaannya. Itulah perjuangan. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan saat ini, saudara? Firman Tuhan yang cukup beken menggambarkan 5 orang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, 5 yang bodoh. Tampaknya ini bahasa antara bijaksana dan bodoh. Tapi hari ini tema kita akan bicara lebih menarik, yaitu orang yang berpengharapan dengan berjaga-jaga dan setia. Jadi orang yang bijaksana yang dimaksud adalah orang yang berpengharapan, orang yang berjaga-jaga, dan orang yang setia menanti kedatangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah cukup? Mungkin dulu cukup. Tetapi kalau kita terjemahkan firman ini, sering firman ini hanya berbicara tentang kebaikan yang egois. Tapi hari ini kita akan bicara pengharapan, menanti, dan juga kita akan melakukan kebijaksanaan di dalam kebersamaan dengan setia. Nah, kalau bicara 5 gadis yang bijaksana, jelas mereka sudah enggak ada persoalan. Karena mereka melakukan yang terbaik. Menyediakan minyak, menyiapkan lampu dengan baik, berjaga-jaga. Tapi 5 yang bodoh ini, apakah akan dibiarkan? Tentu tidak. Karena ini persoalan bersama dalam kehidupan. Jangan sampai firman-firman kita hanya bicara tentang kebaikan tetapi bersifat egosentris. Hari ini kita bicara bagaimana berpengharapan, bagaimana dengan kesetiaan, bagaimana dengan berjaga-jaga dalam sebuah kebersamaan. Yang pertama, saudara, kenapa mereka sampai tidak siap menyambut pengantin? Karena memang tampaknya gadis yang bijaksana sibuk dengan persiapan dirinya, dengan minyaknya, dengan lampunya. Seperti kita biasanya sibuk menyiapkan untuk kebaikan kita. Kita tidak melihat, mencoba ada orang-orang yang mungkin karena kesibukan, mungkin karena kelemahan, tidak bisa melakukan dengan sempurna. Hari ini dunia semakin lama semakin egois. Beberapa waktu yang lalu ada banyak orang yang bunuh diri di hadapan umum, terjun dari atas untuk disaksikan. Karena mungkin saking stresnya, hidup saja nggak diperhatikan, makanya biarlah dia mati untuk diperhatikan. Ada orang yang meninggal di perumahan sampai beberapa hari karena tidak sempat orang untuk melihat karena sibuk sendiri. Hari ini kita bicara masalah kepedulian dalam menanti Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, bicara masalah berjaga-jaga, menanti Tuhan, itu juga bicara tentang berbagi. Bukankah cerita itu menceritakan 5 gadis yang bijaksana tidak mau memberikan minyaknya kepada 5 gadis yang bodoh? Yang memang tampaknya bagus, tapi hari ini mari kita bongkar. Kebaikan, kesiapsediaan, apa artinya kalau tidak siap untuk berbagi karena kita hidup di dalam sebuah kebersamaan. Untuk itu mari, di dalam kita punya pengharapan, di dalam kita berjaga-jaga, dan kita tetap setia dengan Tuhan sampai Tuhan datang, ada dalam sebuah roh kebersamaan.
Itu yang penting saudara. Gereja terlebih bukan hanya bicara satu orang pribadi, tetapi kebersamaan, kebaikan bersama. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, kalau ada sesuatu yang mungkin perlu dibereskan, jangan hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang dianggap bodoh dalam tanda petik. Kadang-kadang mereka tidak bijaksana, kadang-kadang mereka mungkin tidak mampu karena situasi dan kondisi, bukan keinginan. Untuk itu mari, supaya kita lebih berpengharapan, lebih berjaga-jaga dan setia dalam Tuhan, kita artikan firman ini di dalam kebersamaan, di dalam kepedulian, dan di dalam semangat untuk berbagi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang berbahagia dan juga para pendengar Radio Magelang FM, mari pada kesempatan yang indah ini kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, sebab pada minggu hari ini kami diperbolehkan memasuki hampir penghujung dari tahun leksionari kami. Sebentar lagi kurang lebih 14 hari kami akan merayakan puncak dari leksionari, yaitu Minggu Kristus Raja. Dan pada akhir bulan November ini kami telah memasuki Minggu Advent pertama. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di tahun ini, di mana kami diperhadapkan dalam situasi yang sulit terkait dengan masalah kesehatan yang melanda dunia ini, terkait dengan corona yang ada. Ya Tuhan, kami serahkan segala kerinduan kami pada saat ini, terkhusus kerinduan kami untuk bertatap muka satu dengan yang lain tanpa harus ada ketakutan dengan corona. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah dalam diri kami dan pakailah orang-orang pandai,
Pakailah para penguasa-penguasa kami, agar mereka bisa segera bersama-sama dengan kami memutus rantai corona dan juga segera ada pelaksanaan vaksinasi dari corona ini. Berkati program pemerintahan kami, berkati juga kebijaksanaan penguasa kami, dan berkati juga rakyat Indonesia terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan masalah sosial, terkait juga dengan masalah kesehatan ataupun dengan masalah yang lain. Kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam, sehingga di tahun-tahun yang sulit ini nanti kami akan bisa memiliki sinar mentari yang indah untuk mengatasi tahun-tahun yang sulit ini. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu, dimanapun Engkau menaruh mereka, dalam rentang usia berapapun, dimanapun mereka berada, dalam wujud gereja apapun. Kami yakin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati mereka, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tetap yakin kepada Engkau, kami tetap bisa melaksanakan tugas kami, bahkan kami tetap bisa melaksanakan pelayanan kami dimanapun Tuhan menaruh kami. Berkati juga Tuhan akan keberadaan anak-anak kami yang hingga saat ini masih belajar di rumah. Berkati kesetiaan mereka, berkati motivasi mereka, berkati kemandirian mereka, bahkan juga berkati kami sebagai orang tua untuk bisa mendampingi mereka secara maksimal. Kami juga berdoa bagi para adiyuswa yang memiliki kerinduan lebih untuk bisa segera bertatap muka di dalam setiap kegiatan aktivitas kehidupannya. Berkati mereka, sertai kerinduan mereka, dan berilah juga kebijaksanaan atas mereka, agar mereka pun juga bisa menyalurkan keinginan itu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu, para pelayan-pelayan-Mu dimanapun Tuhan menaruh kami. Berkatilah Tuhan pada bulan-bulan ini, di mana kami mulai mengevaluasi program kami, di mana kami mulai membuat program kami, bahkan anggaran gereja kami. Berkati kami semua Tuhan, agar di tengah-tengah situasi yang demikian, kami bisa mengevaluasi kegiatan gereja kami, dan sekaligus juga kami bisa menyusun program-program di tahun mendatang, termasuk di dalamnya anggaran gereja-Mu. Dan kami yakin di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan pun juga tetap menyediakan dana, menyediakan berkat, sehingga pendanaan bagi gereja-gereja kami pun juga akan terpenuhi oleh berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja di lingkungan Klasis Magelang, yang mana pada bulan ini kami akan mengadakan sidang klasis dengan gereja penghimpun GKJ Plengkung. Berkati persidangan kami, berkati kebersamaan kami, agar di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami boleh mengambil keputusan yang tepat terkait dengan corona, terkait dengan program-program yang ada di klasis kami. Kami serahkan semua syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan sakramen perjamuan, dan mari kita akan menguji diri kita masing-masing. Apakah kita dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan membutuhkan juru selamat? Dan apakah kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di minggu ini kami bersama-sama
melakukan sakramen perjamuan. Berkati kami semua Tuhan, agar dengan roti dan anggur ini kami meyakini tubuh dan darah-Mu, sehingga dengan demikian kehidupan kami selalu dipelihara oleh Engkau. Dengan demikian Tuhan, ketika kami mengambil bagian untuk sakramen perjamuan ini, iman dan keselamatan kami selalu ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di depan kita telah ada roti dan anggur. Mari, roti dan anggur ini kita akui sebagai simbol lambang kehadiran tubuh dan darah Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang kami kasihi, inilah dia roti yang telah dipecah-pecahkan, adalah lambang dari tubuh Kristus. Terimalah. Mari kita angkat roti kita sambil mengingat dan percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang telah menyelamatkan dunia. Mari kita makan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Anggur dalam cawan ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syukur. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah mengundang kami ikut dalam sakramen perjamuan yang menyegarkan tubuh dan iman kami di tengah-tengah tantangan kehidupan yang semakin berat. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati kami semua, supaya kami mampu menjalani kehidupan dengan senantiasa mengingat kasih Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa bersyukur. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, dalam ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita dasari firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b dan ayat 17. Ulangan 16 ayat 16b dan 17, demikian firman Tuhan. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, mari kita barengi dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 184, Syukur akan ditulus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Oleh karena itu kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang menjadi sumber berkat, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan, usaha dan pelayanan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa memberikan kecukupan kepada kami semua. Di dalam ibadah ini kami mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengkuduskan persembahan yang kami aturkan kepada Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, mampukan untuk dapat menjadi penata layan yang baik atas berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhannya. Mampukan kami untuk senantiasa bekerja, berusaha, dan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan giat dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita diutus oleh Tuhan untuk senantiasa menjadi umat yang berpengharapan dan senantiasa berjaga-jaga. Tuhan mengarahkan hatimu bertujuan, Maka kami percaya, bersama Tuhan ada pengharapan. Tuhan mengingatkan jiwamu yang mudah terlena, Maka kami senantiasa berjaga-jaga. Tuhan telah menebus dosa kita, maka kami setia kepadanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.